Bayangin kalau suatu hari manusia beneran bisa tinggal di Mars. Bangun pagi, ngelihat langit kemerahan, dan berjalan di permukaan planet lain seperti dalam film sci-fi. Keren banget kan? Kayak mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, kalau emang kita udah punya teknologi canggih, kenapa sampai sekarang kita belum pindah ke Mars? Kenapa kita masih terpaku di bumi sementara planet lain menanti untuk dijelajahi? Jawabannya, teman-teman kosmikku, lebih rumit dari yang lu kira. Pertama, kita harus ngomongin soal jarak. Jarak bumi ke Mars itu bukan kayak Jakarta-Bandung ya. Itu sekitar 225 juta kilometer. Gila kan? Itu jarak yang susah banget buat dibayangin. Sekarang coba bayangkan naik mobil dengan kecepatan konstan katakanlah 100 km per jam. Butuh waktu 2.250.000 jam untuk mencapai Mars. Itu hampir 257 tahun teman-teman. Dan itu dengan asumsi kita mengemudi dalam garis lurus, yang tentu saja tidak mungkin. Oke, bagaimana dengan roket? Roket tercepat yang ada saat ini masih butuh waktu 6-9 bulan buat sampai ke Mars. Bayangin 9 bulan di dalam kapsul kecil, makan makanan kering, dan gak bisa keluar jalan-jalan. Bener-bener perjalanan yang melelahkan, dan itu baru perginya. Belum lagi kalau ada masalah di tengah jalan. Kalau ada yang sakit atau ada kerusakan di roket, that's warga in some place pigilage pun. Oke, katakanlah kita berhasil sampai ke Mars dengan selamat. Tantangan berikutnya, bertahan hidup di sana. Atmosfer Mars itu 95% karbon dioksida. Coba bandingkan dengan bumi yang mayoritas nitrogen dan oksigen. Satu tarikan napas di Mars, dan selamat tinggal. Kita butuh pakaian luar angkasa khusus dan habitat bertekanan untuk bisa hidup di sana. Dan jangan lupakan badai debu raksasa yang bisa menyelimuti seluruh planet. Anginnya bisa mencapai 100 km per jam loh. Suhunya juga ekstrem, bisa turun sampai minus 60 derajat Celcius. Brrr, dingin banget. Chapter 3 di bumi, kita dilindungi dari radiasi matahari yang berbahaya oleh medan magnet dan atmosfer kita. Nah, Mars itu sayangnya nggak punya perisai seperti itu. Radiasi di permukaan Mars jauh lebih tinggi daripada di bumi, dan paparan jangka panjang bisa menyebabkan kanker dan masalah kesehatan serius lainnya. Jadi kalau kita mau tinggal di Mars, kita harus membangun habitat bawah tanah, atau kubah pelindung yang bisa menahan radiasi mematikan itu. Chapter 4. Ingat nggak waktu kecil kita diajarin kalau air itu sumber kehidupan? Nah, di Mars, air itu barang langka. Meskipun ada bukti es di bawah permukaan, kita masih butuh teknologi canggih untuk mengekstrak dan menjernihkannya agar aman diminum. Gimana dengan makanan? Tanah di Mars nggak cocok untuk tanaman biasa. Kita perlu membangun rumah kaca hidroponik raksasa atau mencari cara lain untuk memproduksi makanan. Alternatifnya, kirim makanan dari bumi. Tapi, biaya pengirimannya bisa bikin bangkrut. Chapter 5. Terakhir, ada satu faktor yang sering kita lupakan, psikologi manusia. Tinggal di Mars berarti hidup dalam isolasi yang ekstrem, jauh dari keluarga dan teman, terkurung dalam habitat sempit, dan dikelilingi oleh pemandangan yang monoton. Nggak ada pepohonan hijau, nggak ada lautan biru, dan yang pasti, nggak ada kehidupan lain selain manusia. Bahkan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional, yang cuma beberapa ratus kilometer di atas bumi, sering mengalami stres dan gangguan psikologis karena terisolasi. Bayangkan kalau mereka di Mars. Jadi, apakah kita bisa tinggal di Mars? Secara teori, bisa. Tapi, masih banyak banget tantangan teknologi, lingkungan, dan psikologis yang harus kita atasi. Untungnya, NASA, SpaceX, dan berbagai perusahaan swasta lainnya lagi gencar banget ngembangin proyek untuk mengirim manusia ke Mars dalam beberapa dekade mendatang. Mungkin dalam 50 atau 100 tahun lagi, generasi mendatang bisa melihat manusia tinggal di Mars. Tapi untuk saat ini, Mars masih menjadi tempat yang terlalu berbahaya dan menantang untuk dijadikan rumah.